Guna membina mental dan ketahanan fisik, sebanyak 238 taruna Akademi Angkatan Laut menempuh ujian materi ketahanan Mars sejauh 16 km dari Gunung Sari ke Bumi Moro. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti, memimpin acara syukuran kenaikan pangkat prajurit Lantamal 13 kala waktu 1 Oktober 2021 di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan. Berusaha untuk tidak menjadi manusia yang sukses, tetapi menjadi manusia yang berguna. Hello Nevision, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Rabu 6 Oktober 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Guna membina ketahanan mental dan fisik, Taruna Akademi Angkatan Laut melaksanakan Hanmars dari Gunung Sari ke Bumi Moro, Surabaya. Guna membina mental dan ketahanan fisik, sebanyak 238 taruna Akademi Angkatan Laut menempuh ujian materi ketahanan Mars sejauh 16 km dari Gunung Sari ke Bumi Moro. Dalam ujian Hanmars ini, Gubernur AAL, Mayor Jenderal TNI Nur Almansyah ikut serta berada di tengah-tengah para taruna. Dengan menggunakan kostum PDL TNI, helm baja, ransel dan senjata, Gubernur AAL melepas keberangkatan 106 taruna tingkat 4 Angkatan ke-67 dan 132 taruna tingkat 2 Angkatan ke-69 dari Kodikmar Gunung Sari, Surabaya menuju ke AAL Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan Hanmars merupakan bentuk latihan prajurit dengan cara berjalan kaki untuk menempuh jarak tertentu dan melewati berbagai macam kontur medan di rute yang telah ditetapkan. Ya, Nevision, informasi berikutnya masih dari Surabaya, di mana Komandan STTAL menghadiri pengukuhan jabatan Guru Besar Universitas Hang Tuah, Surabaya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Avando Bastari, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, menghadiri rapat terbuka Senat dalam rangka pengukuhan jabatan Guru Besar di Universitas Hang Tuah, yakni Profesor Dr. Dian Mulawarmanti sebagai guru besar dalam bidang biologi oral pada Fakultas Kedokteran Gigi, dan Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Sutarno sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, yang dipimpin oleh Rektor Universitas Hang Tuah, Profesor Dr. Insinyur Supartono di Gedung Graha Samudra Ganesa, Pulau Benggala, Kampus Laut Biru, Keputih, Surabaya. Melalui acara pengukuhan ini menunjukkan bahwa Universitas Hang Tuah berpotensi dalam mencetak guru-guru besar yang diharapkan dapat menjadi suatu motivasi bagi seluruh dosen tetap Yayasan Nala di Universitas Hang Tuah dan seluruh perguruan tinggi swasta di lingkungan Yayasan Nala untuk lebih bersemangat dan berkomitmen. Dengan demikian, pencapaian guru besar bukan saja merupakan prestasi pribadi seorang dosen yang memiliki kompetensi di bidang akademik, tetapi juga menjadi capaian penting bagi kredibilitas Universitas Hang Tuah di tengah masyarakat. Dari kota Surabaya kita beralih ke Tarakan, di mana Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan memimpin acara syukuran prajurit yang naik pangkat di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan. Komandan Lantamal 13 selaku Inspektur Upacara. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti,
memimpin acara syukuran kenaikan pangkat prajurit Lantamal 13 kala waktu 1 Oktober 2021 di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan. Acara syukuran ini dilanjutkan dengan tradisi penyiraman secara simbolis kepada para personel yang naik pangkat, yaitu 3 orang perwira menengah, 2 orang perwira pertama, dan 4 orang bintara dan 4 orang tamtama TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan ini, Dan Lantamal 13 Tarakan mengatakan bahwa suatu organisasi tentu membutuhkan strata kepangkatan agar tugas pokok dapat terlaksana, sehingga dengan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, diharapkan para personel dapat lebih memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat meningkatkan prestasi kerja. Pada intinya tetap kalian adalah para kesatria, para prajurit, itu hakikatnya. Sehingga kepangkatan ini merupakan implementasi dari tanggung jawab pekerjaan, tugas, sehingga bisa tercapai dengan baik. Saya ucapkan selamat kepada seluruh prajurit yang naik pangkat pada hari ini, terutama untuk pribadi dan beserta tentunya keluarganya. Sehingga dengan kenaikan pangkat ini dapat meningkatkan prestasi kerja kemudian harinya. Serbuan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut masih terus digencarkan. Kali ini TNI Angkatan Laut melalui Posal Kumai kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim tahap kedua. Sebagai upaya penanganan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tanah air, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, Pos TNI Angkatan Laut Kumai yang berada di bawah jajaran Lanal Banjarmasin menggelar serbuan vaksinasi maritim tahap kedua untuk masyarakat pesisir Desa Kapitan di Desa Sungai Kapitan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kegiatan serbuan vaksinasi maritim ini melibatkan tenaga kesehatan sebagai vaksinator dari Lanal Banjarmasin yang bersinergi dengan Puskesmas Kumai. Menurut Dan Posal Kumai, Letda Laut Pelaut Rio Kusuma, TNI Angkatan Laut terus berkomitmen secara totalitas dalam mendukung dan mensukseskan program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 hingga musim pandemi dinyatakan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Iswati, SEMM, Wakil Bupati Kabupaten Serdang, mengucapkan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lanal Banjarmasin yang sudah melakukan vaksinasi maritim. Semoga dengan adanya vaksinasi ini, COVID di Kalimantan Selatan dan di Indonesia bisa berkurang dan masyarakat, pertumbuhan ekonomi masyarakat juga semakin membaik. Terima kasih. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan melaksanakan Coffee Morning bersama Forkopimda Kalimantan Utara. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan menyelenggarakan acara Coffee Morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Markas Komando Lantamal 13 Tarakan. Coffee Morning ini bertujuan untuk menjaga kekompakan dan sinergitas antara instansi di Kalimantan Utara. Di penghujung acara, Gubernur Kalimantan Utara Bapak H. Zainal Arifin Paliwang dan Lantamal 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti, melaksanakan penandatanganan serah terima aset daerah berupa 1 unit kendaraan roda 4. Dari Kota Tarakan, kita beralih ke Ambon, di mana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim yang kali ini menyasar pada penumpang dan pengemudi speedboat di dermaga Speedboat Wayame, Ambon. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon kembali melaksanakan vaksinasi maritim kepada penumpang dan pengemudi speedboat di dermaga Speedboat Wayame, Ambon. Dermaga Speedboat Wayame merupakan dermaga tempat sandar speedboat yang melayani rute menuju Mardika, Kota Ambon dan sebaliknya yang cukup ramai dimanfaatkan oleh warga sekitar. Komandan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina, menyampaikan bahwa serbuan vaksinasi maritim ini akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kekebalan kelompok dan memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Ambon dan Maluku.
Dalam 1 minggu ini ada sakit? Kena sakit COVID? Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M: mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ayo dukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jala Soeva Jemahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.